Belakangan ini nggak tahu ada masalah apa China seolah pengen gitu cari masalah dengan Indonesia. Ya, banyak yang bilang kalau China ini caper dan menjadikan Indonesia sebagai bahan bahasan agar supaya nama mereka ikut diperhatikan. Maklum, semua tim di grup C, bahkan banyak media-media asing sekarang benar-benar banyak menyoroti timnas Indonesia. Sedangkan China, ya cari aja kalau ketemu. Ada paling media Jepang yang menyebut peluang mereka ke Pildun tipis. Nah, atas dasar itulah mungkin membuat China berusaha sebisa mungkin buat mencari cara agar negara mereka pun juga dianggap gitu loh. Dan salah satu cara yang dirasa emang cukup menyita perhatian tentu saja dengan menaruh laga kandang melawan Indonesia di tempat yang jauh. Yap, 7.344 km perjalanan akan ditempuh rombongan timnas Indonesia kala melawat ke China, di mana pasukan Sinteyong akan menghabiskan 115 jam perjalanan dari Jakarta ke Qingdao di Provinsi Shandong, China. Sesuatu yang sampai mendapatkan perhatian dari Erick Thohir, dan itu sejatinya juga cukup membuat China jiper karena bisa aja mereka dapat perlakuan yang lebih ngeri kalau bertandang ke Indonesia. Intinya China cuma mau mengakali timnas Indonesia, dan mungkin ya cuma itu yang bisa mereka lakukan. Sebab kalau kita menilik lebih dalam soal kekuatan timnas China, sebenarnya mereka ini nggak hebat-hebat banget gitu loh. Jadi harusnya kita pun pede bisa ngalahin mereka tandang maupun kandang. Seperti yang kita tahu kalau perjalanan Indonesia di round 3 ini akan sangat berat dan panjang, di mana dalam sistem home and away, Indonesia akan bertanding melawan tim yang di atas kertas lebih kuat. Dan bukan rahasia lagi kalau setiap tuan rumah pasti akan melakukan segalanya agar bisa meraih poin penuh di kandang. Seperti apa yang dilakukan oleh CFA kepada Indonesia? Yap, sejatinya sebelum menjamu Indonesia, China akan tandang dulu ke Adelaide, Australia di bulan yang sama, yakni Oktober. Dilansir dari CNN, berkaca dari cuaca yang ada di Adelaide, maka pihak CFA pun mempertimbangkan venue yang secara cuaca nggak jauh beda sama di sana ketika menjamu Indonesia. Dan dipilihkan kota Qingdao yang dirasa punya cuaca yang dirasa sama. Nah, di bulan Oktober sendiri diketahui kalau China sedang memasuki musim dingin, yang mana suhu tertinggi di Qingdao maksimal bisa mencapai 20 derajat Celcius, sedangkan suhu terendahnya bisa menyentuh 12 derajat Celcius. Jelas mengetahui berita itu, Pak Erick Thohir merasa kalau China ini emang kayak sengaja pengen mengerjai Indonesia. Selain karena cuaca, perkara jarak ini loh yang sampai-sampai bikin PSSI harus mencarter pesawat khusus agar pemain gak terlalu lelah di perjalanan. Maka gak heran nih Pak Erick sampai bilang kalau Indonesia di sana dikerjai, ya udah kerjain balik aja ketika mereka tandang ke sini. Dan bisa aja Indonesia yang semula berkandang di GBK bisa beralih ke Stadion Lukas NMB di Papua khususnya ketika menjamu China. Intinya Pak Erick menekankan kepada setiap lawan untuk gak usah aneh-aneh deh ke timnas Indonesia. Yap, apa yang dilakukan oleh China sejatinya membuat warganet berpikir kalau ini adalah salah satu cara mereka menutupi kelemahan yang ada sekarang. Memang dulu China sempat dianggap sebagai salah satu tim kuat di Asia, dan kelolosan mereka ke Piala Dunia tahun 2002 juga menjadi salah satu landasan itu. Meskipun akhirnya ya di fase grup mereka dibuat macam badut oleh tim-tim seperti Costa Rica, Turki, dan Brazil. Jangankan menyabet kemenangan, mencetak gol saja alah makjam, belas gak mampu. Tapi bagi mereka itu gak masalah, yang penting apa? Lolos Pildun. Namun setelah prestasi bagus tersebut, China sama sekali gak pernah lagi tembus Piala Dunia. Mentok-mentok ya ini, sampai di putaran ketiga. Kemudian di level Olimpiade, timnas China emang ikut sih di 2008 kala mereka jadi tuan rumah. Tapi perlu diingat juga, kalau sebetulnya mereka ini tidak lolos kualifikasi. Tapi karena mereka tuan rumah, apapun hasilnya ya tetap aja lolos. Nah, di Olimpiade 2008 pun mereka gagal lolos fase grup meskipun berstatus tuan rumah. Dan sejak tahun 2008 itu timnas putra China gak pernah lagi lolos Olimpiade. Lebih lanjut di kawasan Asia Timur, bahkan Jepang dan Korea Selatan gak segan-segan bilang kalau China ini adalah aib.
Mereka tidak pernah sekalipun menjuarai Piala Asia meskipun sempat 2 kali jadi runner-up pada tahun 1984 dan 2004. Bahkan China juga sering banget kesulitan ketika main di Piala Asia. Misalnya saja di edisi kemarin. Sementara Indonesia bisa melangkah ke 16 besar, China terhenti di fase grup. Dan di round 2 kemarin, kalau aja mereka nggak unggul head-to-head atas Thailand, nggak akan lolos loh mereka ke round 3. Nah, kalau kita kulik lagi lebih dalam, tim U23 China ternyata jauh lebih buruk dari tim seniornya. Sebab dari 5 kali keikutsertaan di Piala Asia U23, China ini sama sekali tak pernah lolos dari fase grup. Bahkan saking jeleknya nih, China ini cuma bisa 2 kali meraih kemenangan dari total 5 kali. Dari penampilan mereka di putaran final Piala Asia U23. Lah, masih mending Indonesia dong berarti, meskipun kemarin di Piala Asia U23 statusnya tim debutan, malah kebablasan sampai semifinal. Ya mungkin dari semua hal buruk yang ada, satu yang bisa saja dibanggakan China adalah gelar IAFF Cup atau selevel AFF. Nah, di kompetisi ini China 2 kali juara di tahun 2005 dan 2010. Ya, berkaca dari sejarah yang ada, harusnya sih Indonesia nggak perlu minder kalau main melawan China. Dan di era sekarang pun, China ini ibaratnya bunga yang sedang layu. Bahkan mengutip media China, Sohu, masyarakat China tidak lagi berharap banyak pada tim nasional sepak bola pria mereka. Namun alasannya bukan hanya karena timnasnya penuh celah, melainkan ya karena China ini aslinya bapuk dari sisi manapun. Ya, nggak jauh beda lah sama Indonesia era kegelapan, pembinaannya buruk dan banyak korupsi. Dan tahukah kamu bahwa sepak bola China sampai sekarang masih aja menelurkan para koruptor? Salah satunya yang menyeret mantan Presiden CFA. Mengutip dari Al Jazeera, mantan Presiden CFA yang dimaksud Chen Shuyuan dijatuhi hukuman seumur hidup karena menerima suap. Hukuman itu menyusul penyelidikan besar-besaran setelah kampanye anti korupsi Xi Jinping di sepak bola China. Yap, intinya kasus-kasus semacam ini membuat sepak bola China sekarang ini mundur jauh ke belakang. Para pemain muda kandas karena pembinaan terhambat dan investasinya terbatas. Bagaimana mau investasi jika pimpinan federasinya saja pemburu rente dan korup? Melihat situasi semacam itu, inilah kesempatan Indonesia menghabisi China. Tak masalah main di Qingdao. Para pemain bisa latihan dulu di tempat yang cuacanya mirip-mirip. Lagian, pemain kita kan banyak yang dari Eropa, jadi soal cuaca dingin harusnya nggak terlalu masalah sih ya. Nah, baru setelah itu kita bikin China yang sudah bonyok makin babak belur. Terutama saat main gantian, main jadi tuan rumah, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun kondisi timnas China sekarang, kita tetap harus kerja keras buat menang. Karena bagaimanapun sekarang Indonesia benar-benar sedang banyak disorot media asing dan banyak dijadikan rujukan tim-tim ASEAN untuk maju. Kecuali ya mungkin Vietnam sih, teman seideologi China yang kayaknya masih sulit mengakui itu. Ya gimana ya? Media dan orang-orang di sana sulit banget mengakui itu di sana. Walah, isinya julid mulu. Ditambah sekarang China ikutan deh, hadeh. Mending nih, ketimbang julitin negara lain, kenapa nggak julitin tuh federasinya sendiri atau pemainnya sendiri, kan gitu. Kalau gini kan, makin kelihatan jelas kalau kalian ini emang caper gitu loh. Apa nggak malu? Tapi yaudah deh, terserah aja. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.